Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Didi21 Channel. Jadi kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana cara mengatasi kartu ATM tertelan dan penarikan gagal atau penarikan tunai di mesin ATM tapi uangnya tidak keluar, saldo kepotong. Oke, sebelumnya salam sehat selalu untuk kita semua agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak sekali nasabah-nasabah BRI ketika transaksi di ATM itu yang kartunya tertelan, kemudian penarikan tunai tidak keluar, itu masih banyak yang bingung atau masih banyak yang panik bagaimana saldonya udah kepotong. Tentu kan pasti bingung ya atau panik. Jadi di video ini atau hari ini saya akan memberikan tips agar kita tidak bingung, tidak panik ketika terjadi transaksi yang seperti itu. Karena banyak sekali faktor-faktornya yang terjadi seperti itu. Itu bisa terjadi ke siapapun, termasuk saya pribadi. Nah, jadi mari kita ikutin aja videonya ya, atau disimak videonya. Oke, yang pertama saya akan mengupas tentang masalah kartu yang tertelan. Nah, kenapa sih bisa tertelan? Nah, kan begitu pertanyaannya. Kenapa Pak bisa tertelan dan sebagainya? Itu faktornya tentu koneksi gangguan jaringan sistem BRI. Nah, sistem BRI itu bisa terjadi ke siapapun, ke nasabah siapapun. Pasti pernah mengalami yang namanya kartu ATM tertelan. Tetapi kita tidak boleh panik, tidak boleh bingung kalau kartu ATM kita tertelan. Karena faktornya yang seperti saya sampaikan tadi, itu bisa gangguan jaringan atau ATM-nya sedang error dan lain sebagainya. Banyak macam-macam gangguan jaringannya. Jadi ketika menemui hal yang seperti itu, tidak perlu panik dan tidak perlu bingung. Untuk pemblokirannya bisa langsung datang ke kantor Bank BRI terdekat, dimanapun Bapak Ibu semuanya bertempat tinggal sekarang. Dan bisa juga menelpon call center 14 017 atau 15.017. Nah, jadi nanti di situ ada menu untuk pemblokiran kartu ATM. Nah, setelah semuanya kita blokir, misalkan sudah kita blokir, tentu kan kartu tidak akan bisa digunakan siapapun, termasuk pemilik ATM tidak akan bisa menggunakan karena status kartunya sudah diblokir. Nah, bagaimana Pak caranya agar saya bisa mendapatkan kartu baru? Nah, jadi ini perlu dipahami juga. Yang pertama, pastikan di mana Bapak Ibu semuanya buka tabungan. Apakah di daerah-daerah di sini atau misalkan di mana? Pastikan. Karena pada dasarnya untuk penerbitan kartu ATM itu yang pertama kita harus datang di unit asal. Kalau sekiranya unit asal masih dalam wilayah daerah kita, silahkan datang ke kantor tersebut. Tetapi jika kartu ATM kita atau kita membuka tabungnya di luar kota, di luar daerah misalkan, tentu kan tidak mungkin kita harus pulang ke sana untuk menerbitkan kartu. Nah, itu terlalu jauh tentunya kan seperti itu. Jadi itu bisa diterbitkan di BRI manapun. Ini saya pastikan ya, bisa diterbitkan di kantor BRI manapun, tapi dengan catatan harus datang di kantor cabang atau kantor KCP. Nah, KCP itu singkatan dari kantor cabang pembantu. Jangan datang di kantor unit yang tidak atau maksudnya yang bukan buatnya di situ. Pasti akan diarahkan ke kantor cabang. Itu untuk masalah kartu ATM yang tertelan. Kemudian kalau pas kita transaksi penarikan misalnya, nah, tiba-tiba terjadi gangguan atau sistem jaringan, saldonya sudah kepotong, uang tidak keluar, tentu bingung dan panik, dan itu sering terjadi. Nah, tips ini perlu dan sangat-sangat perlu untuk kita semua agar kita tuh paham. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kayak kartu ATM tertelan, koneksi jaringan.
Nah, koneksi jaring itu bisa terjadi ke siapapun, termasuk saya pribadi juga bisa. Nah, nanti untuk solusinya, kalau Bapak Ibu misalkan bingung atau yang penting jangan panik dulu ya. Kalau misalkan bingung, silahkan datang ke kantor Bank BRI terdekat. Tanya sama petugas. Nah, pasti petugas akan menyampaikan prosedur ketentuannya. Nah, catatan untuk masalah penarikan yang tidak keluar itu yang pertama, prosesnya Bapak Ibu bisa telepon call center 14017 atau 15017. Ketika terjadi hari itu juga silahkan langsung telepon call center. Itu proses pengembaliannya lebih kurang paling lama itu 10 hari kerja. Itu akan dimasukkan ke rekening atas nama tersebut. Nah, jadi nanti akan dikasih nomor pelaporan. Nah, nomor pelaporan itulah untuk tanda bukti kita bahwasanya kita sudah melapor ke call center atau ke kantor Bank BRI terdekat. Nah, pelaporan itu tidak hanya melalui call center ya. Perlu dicatat dan perlu diingat-ingat. Pelaporan itu bisa datang juga ke kantor Bank BRI. Itu yang pertama. Kemudian bisa call center 14017 atau 15017. Kemudian untuk bagi nasabah semuanya, Bapak Ibu semuanya, jika sudah mempunyai aplikasi Brimo, bisa juga melalui pengaduan di situ. Penarikan gagal, ada aplikasi pelaporan di situ juga. Nah, setelah itu nanti akan diproses oleh sistem. Nah, itu kembali lagi atau saya sampaikan lagi, itu akan dikembalikan paling lama itu 10 hari kerja. Nah, nanti akan dikembalikan ke rekening atas nama tersebut. Paling lama. Nanti akan dikembalikan, kalau yang Bapak Ibu semuanya punya SMS banking, ya nanti tinggal dicek aja kalau sudah 10 hari kerja. Pasti akan masuk. Kalau ada Brimo ya lebih bagus. Karena tanpa perlu datang ke kantor atau ke ATM, kita bisa ngecek dari situ aplikasi tersebut. Jadi itulah perlunya kita pengetahuan, berbagi informasi agar kita tidak salah paham. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya yang memang sedikit informasinya tapi perlu kita pahami dan perlu kita mengerti. Yang terpenting kuncinya ketika terjadi seperti itu jangan pernah panik, jangan pernah bingung. Jangan pernah tanya sama seseorang yang dia belum tahu. Langsung saja datang ke kantor Bank BRI, kemudian tanyakan aja permasalahannya dan bagaimana. Nah, usahakan untuk nasabah Bapak Ibu semuanya, kalau bisa, ini solusi dan saran dari saya, silahkan cari kantor saat transaksi yang ada sapamnya atau yang ada security-nya. Ketika nantinya terjadi masalah seperti itu, silahkan langsung dilaporkan, nanti kita akan kasih solusi. Oke, mungkin video saya atau konten saya ini sedikit untuk berbagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Jangan lupa dukung channel saya Didi21 Channel agar saya bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang perbankan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.